Oke, sebelum mulai acara ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan BPN dan mendoakan kita semuanya, terutama negeri kita ini. Semoga menjadi aman terkendali, yang lagi sehat, yang lagi sakit bisa diangkat segala penyakitnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Silakan saudara Mas Marus, waktu dan tempat diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar Ramadan episode ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta naj'al azana ila syi'ta sahlan. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang Kau berkahi dan Kau rahmati, ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mas Marus. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi dari sekarang dan doanya dijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. BPN bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dilancarkan semua rezekinya, diangkat segala kesulitannya buat kita semuanya. Amin. Masuk ke materi acara inti. Untuk saudara Mas Danang, gimana? Udah siap, Mas? Oke, siap Pak. Oke, semangat. Oke, siap. Di pagi harus semangat ini. Wih, mantap. Semangat pagi. Ya. Oke, lanjut. Silakan Mas Danang untuk waktu dan tempat dipersilakan. Semoga ilmunya bisa membawa manfaat kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Kurniawan. Ini lulusan SMK tahun kemarin asal dari Cilacap. Lulusan SMK Negeri 1 Cilacap. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu dari CV saya, pengalaman saya. Nah, ini sedikit tentang CV saya. Saya saat ini tinggal di Jalan Lombok 2, nomor 154, Godasari, Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya telah lulus dengan sertifikasi MTSA dan CSN tahun 2019. Saya lulusan SMK Negeri 1 Cilacap. Kalau yang belum tahu Cilacap itu di mana? Cilacap di Pulau saya di Jawa Tengah, Pulau Sakambangan. Nah, Sakambangan, Pulau Sakambangan tuh kalau dari Cilacap tuh hanya tinggal nyebrang doang.
Terus sekarang saya jadi anak mondok di rumah jaringan Vespa Catwalk di Tangerang. Terus saya ini pengalaman menjadi ngajar gitu, ngajar tentang jaringan. Pertama dulu di SMK Telkom Makassar, saya mengajar metode Cisco tentang network esensial. Terus juga pernah menjadi asisten instruktur Cisco SD1 di salah satu PT SIP. Ini menggunakan Cisco, produknya Cisco SD1 Viptela. Nah, konfigurasinya dengan FNG. Terus saya juga pernah menjadi trainer di SMK Nusantara Comal, ini di Pemalang. Saya membahas tentang layer 2 switching sama konfigurasi switch Catalyst 2950. Terus pengalaman project saya pernah mengikuti project. Dulu awal pertama saya ikut Bestpat Network, saya dapat project di ASEAN, ASEAN Sekretariat. Di sana saya dan tim itu mengkonfigurasi VLAN management. Di sana menggunakan switch 3850 dan switch 2960. Terus ada lagi, saya juga pernah ikut project auto. Saya jadi engineer onsite. Saya cek konfigurasi device dan mapping kabel. Terus pernah juga ikut project migrasi. Saya jadi babysitting. Juga pernah sekali integrasi router. Babysitting tuh standby ya di H3i jika kita setelah aktivitas migrasi, setelah itu kita disuruh standby. Terus ada lagi saya pernah ikut project Arta Jasa. Di sini saya pernah membantu membuat dokumen assessment untuk project Arta Jasa ini, juga onsite ke data center, ngecek di perangkat dan konfigurasi switch dan router Cisco. Terus yang terakhir juga saya kemarin baru bulan April ini mengimplementasi stacking switch Catalyst 3750 dan switch Catalyst 3750 versi 2 di Servio Service Office. Terus sebelum saya mulai ke materi, terima kasih kepada Pak Dadu yang telah menyempatkan atau menghadirkan acara ini, membuat event ini di bulan Ramadan ini untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam mengejar cita-cita saya. Terus terima kasih juga kepada guru-guru saya, guru-guru sekolah saya yang telah mengenalkan saya yang ke dunia jaringan, khususnya itu Pak Wawan Kurniawan ya, guru SMK Negeri 1 Cilacap. Saya diperkenalkan dunia jaringan ya karena dia. Mungkin itu aja untuk pembuka. Sekarang kita lanjut ke materi. Akan membahas tentang basic switch security. Lanjut agendanya, kita kali ini akan membicarakan tentang macam-macam ancaman pada switch. Terus yang kedua, keamanan remote access, for security, dan allow VLAN trunk. Nah, yang pertama, kenapa macam-macam ancaman pada switch? Soalnya kita mungkin masih awam ya ancaman-ancaman pada switch itu apa aja. Padahal switch itu kan merupakan perangkat yang terhubung langsung ke end device. Itu merupakan salah satu perangkat yang penting. Walaupun di jaringan kita itu udah ada firewall, router, yang udah dilengkapi dengan keamanan, tapi di device pun, di level 2 pun kita perlu yang namanya keamanan juga. Nah, makanya kali ini saya akan membahas tentang switch security. Kenapa switch security ini penting? Soalnya kalau dari switch-nya aja tidak aman,
maka di atasnya bisa kena terdampak layer atasnya, kayak layer 3, terus firewall-nya bisa terdampak juga. Makanya di switch perlu keamanan. Tidak, ya jangan meremehkan switch ya, soalnya ya dia terhubung langsung ke device. Jadi si penyerang bisa jadi dia langsung ke aksesnya gitu di perangkat switch-nya dan terhubungnya ke switch dulu. Nah, terus kita langsung aja bahas ke ancaman-ancaman pada switch itu apa aja. Yang pertama itu ada DHCP spoofing. Nah, ini dia itu di Microsoft Configuration Protocol. Kita mendapatkan IP, kita sebagai klien, sebagai device, kita mendapatkan IP dinamik itu ya dari DHCP server. Nah, DHCP server ini merupakan salah satu komponen penting dalam jaringan. Soalnya kita nggak tahu ini dapat IP dari mana, tiba-tiba kok terhubung aja ke jaringan gitu kan. Kita mesti nggak mikir ini ya, kalau orang awam nggak mikir, yang taunya ya bisa terhubung ke internet gitu. Tapi gimana kalau ada DHCP server yang palsu terhubung ke jaringan kita? Saat DHCP server mati, nantinya si DHCP palsu ini tiba-tiba mengambil alih si jaringan ini. Maka si klien bisa dapat IP klien ini nantinya bisa dapat IP dari si DHCP palsu ini. Kan itu bahaya gitu. Isi web server ini bisa jadi bikin sendiri, terus bikin web server sendiri, phishing lah, yang lain-lain gitu. Kan si klien nggak tahu, taunya dia terhubung dapat IP, wah bisa internetan atau apa. Nah itu nggak baik kan. Nah, makanya ini merupakan kelemahan nih, ancaman juga nih buat si jaringan kita. Nah kenapa dia terhubungnya ke switch? Soalnya ya dia butuh akses ke switch ke jaringan dulu, harus terhubung ke jaringan kita dulu gitu. Nah, makanya di sini ada DHCP spoofing. DHCP spoofing ini cara kerjanya ya gitu. Jika DHCP server ini mati, maka nantinya si klien kan bingung nih mau nyari IP kemana gitu selain IP DHCP server ini. Nah, makanya nih ada penyerang iseng dia atau udah niatnya buruk, dia tiba-tiba masuk bikin DHCP server itu. Makanya kita perlu yang namanya untuk mengatasi ini ada DHCP snooping. Tapi kita nggak dibahas kali ini, soalnya kita akan membahas ancamannya terlebih dahulu aja. Terus ini bisa jadi DHCP snooping bahas kilas. Jadi nantinya kalau kita ada DHCP server asli, terus ada DHCP server palsu. Nah, kita konfigurasi di switch ini akses, terus switch yang terhubung ke server. Ini kita konfigurasi di interface-nya. Interface yang terhubung ke klien, ini kita nggak usah setting sebagai interface yang terpercaya untuk terhubung ke end device. Tapi kalau ke uplink atau ke DHCP server, itu kita konfigurasi interface-nya sebagai interface yang terpercaya. Yang trust. Nah, ini yang terhubung ke sini, terus ke server. Nah, nantinya perangkat yang nggak terpercaya, dia nggak bakal bisa menjadi DHCP server yang terhubung ke link yang interface yang nggak terpercaya, dia nggak bisa jadi DHCP server. Yang jadi DHCP server cuma yang terhubung ke interface terpercaya. Gitu. Itu DHCP spoofing. DHCP snooping itu adalah cara mengatasinya dengan DHCP snooping. Nah, ini kurang lebih seperti ini DHCP spoofing. Untuk mengatasi DHCP spoofing ini, kita harus setting di interface yang terhubung ke end device, juga ke DHCP server, juga ke uplink-nya. Yang ke uplink kita konfigurasi trust terpercaya, yang ke DHCP server juga terpercaya, tapi ke end device itu tidak terpercaya, agar yang terhubung ke
Switch access ini tidak bisa membagikan DHCP server atau tidak bisa menjadi DHCP server palsu gitu. Itu tentang DHCP spoofing dan DHCP spoofing. Oke, yang kedua ada ARP spoofing. Nah, ini apa sih ARP spoofing? ARP ini kan berjalan di layar 2 ya. Soalnya si switch ini kan tidak bisa yang namanya mengirim dengan IP, dia hanya mengenal MAC address. Nah, dengan si ARP ini mengenal destination IP terus akan menerima dengan MAC address-nya. Gitu. Terus ini kan misal ada yang namanya si klien ini dia lancar nih terhubung ke internet. Di sini ada internet. Ini router sebagai gateway. Lancar nih terhubung internet, udah lancar. Enak kan bisa internetan. Terus dia di ARP table-nya dia masih membaca 10.111 ini IP gateway-nya masih ke router. Masih make namanya MAC address-nya router yang CCCC ini gateway. Nah, tapi kalau ARP spoofing dia ada si penyerang ini masuk ke dengan terhubung melalui switch access, dia ini bikin yang namanya duplicate MAC address dari si gateway. Jadi si klien ini kalau mencari tujuannya 10.111 ini nantinya akan membaca MAC address-nya si attacker, bukan MAC address-nya si gateway lagi. Kembali lagi ini dari penyerang ini dia menduplikat MAC address-nya si gateway. Jadi si klien ini kalau mau terhubung ke internet, dia nggak langsung ke gateway, tapi dia ke si penyerang ini dulu. Soalnya IP-nya IP si gateway, tapi MAC address-nya dia menggunakan MAC address-nya si penyerang gitu. Jadi di sini ntar beloknya ke attacker, ke penyerang, bukan ke sini lagi. Soalnya switch nggak meneruskan IP, tapi meneruskan MAC address-nya gitu. Dia berkomunikasi dengan MAC address. MAC address itu ya merupakan pengelamatan IP di interface fisik. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya ada VLAN attack. Di VLAN attack ini ada satu yang akan kita bahas, ini ada VLAN hopping. VLAN hopping ini keamanan yang biasanya di switch itu dia defaultnya ada terang gitu. Atau negosiasinya belum dimatikan, terus interface-nya masih aktif. Nah, di sini ada server VLAN 10. Di sini ada client dengan VLAN 10 gitu. Ini ngetrang. Nah, si penyerang ini dia nyolok ke switch access, dia mendapatkan interface yang bisa diterang gitu. Jadi saling negosiasi diterang dengan si switch ini. Nah, kan attacker nih nggak tahu di jaringan ini tuh ada VLAN berapa aja gitu. Ada VLAN 10, ada VLAN 20. Nah, sedangkan dia bingung nih mau pakai apa. Makanya dia ngeterang. Soalnya kalau terang itu dia melewatkan beberapa VLAN. Tapi kalau yang namanya akses satu aja itu dia cuma melewatkan satu VLAN 10 ini kan. Tapi kalau ke sini kalau ngeterang dia bisa melewatkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Jadi itu lebih dari satu VLAN kalau terang. Nah, attacker ini dia pintar, dia menggunakan terang untuk mengakses si switch. Nah, dia bisa menggunakan VLAN mana aja gitu. VLAN 10 bisa, VLAN 20 bisa, VLAN 30 bisa. Makanya dia nantinya bisa mengakses si server, terus ke si klien. Kalau di sini ada lagi, dia bisa mengakses ke mana lagi gitu. Nah, attacker si penyerang ini menggunakan trik seperti itu. Itu namanya VLAN hopping. Makanya kalau untuk mengatasi VLAN hopping ini, kan di switch itu ada defaultnya tuh ada namanya negotiate. Nah, negotiate-nya tuh bisa di no negotiate di interface-nya. Terus sama kalau bisa tuh matiin aja port yang tidak digunakan gitu dalam switch. Nah, ini ada tiga macam ancaman ya. Ada DHCP spoofing, ARP spoofing, sama VLAN attack.
VLAN hopping. VLAN hopping ini dia bisa, si penyerang bisa ngetrang ke switch akses kita. Jadi nantinya dia menggunakan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, bebas VLAN apapun, nanti dia bisa mengakses si VLAN server, VLAN 10 yang punya klien gitu. Nah, terus lanjut ke, nah di switch security ini ada untuk mengamankan remote access. Gimana caranya kita agar akses kita tuh aman untuk mengakses si switch ini? Ada beberapa cara untuk mengakses namanya perangkat jaringan switch. Itu bisa menggunakan konsol. Ada pertanyaan ya? Ini mau menjawab pertanyaan dulu bentar. Cara mengatur adanya attacker gimana ya? Nah, itu di jaringan akses, makanya itu jarang terdeteksi adanya si attacker gitu. Makanya ini switch security ini diperlukan sebenarnya. Soalnya agak susah untuk mengetahui ada si attacker. Kalau mau ya kita cek satu-satu gitu di ARP table-nya, di feed-nya langsung. Ini yang terhubung siapa aja gitu kan. Nah, itu. Terus ada pertanyaan lagi. Kang, ARP ya fungsinya ARP itu dia soalnya di switch itu tidak bisa berkomunikasi dengan IP address. Makanya dia menggunakan IP destination. Misal ada tadi, balik lagi ke yang ini. Misal nih, ini kan dia si destination si source ini dia nggak tahu MAC address-nya si IP 10.1.1, IP tujuannya. Nah, dia ngirim ke ini, nantinya dia mencari di ARP table MAC address-nya tuh yang mana gitu. ARP ini fungsinya ya buat komunikasi di switch. Soalnya si switch ini tidak bisa yang namanya komunikasi dengan IP address. Biasanya menggunakan MAC address. Sekarang kita lanjut dulu bentar. Nah, switch security. Nah, kenapa kita perlu mengamankan remote access? Remote access ini jika kita mau konfigurasi security ya. Nah, kenapa kita perlu mengamankan remote access? Remote access ini ada dua cara. Kita ada mau konfigurasi sama out of band. Gimana caranya untuk mengakses si switch? Nah, ada dua cara. Ini ada in of band sama out of band. Nah, in of band ini biasanya digunakan saat kita pertama kali mengonfigurasi si switch, si perangkat switch. Itu ada konsol. Kita menggunakan konsol. Kan belum ada konfigurasi apa-apa, belum ada IP, belum ada apa. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya konsol. Kabel konsol, port konsol kan ada di switch. Nah, itu bisa menggunakan itu. Menggunakan konsol. Nah, ini di konsol ini, kalau kita nggak mengamankan si konsol ini, ya nggak ada password, nggak ada apa-apa, ya tinggal masuk aja, bisa akses. Ya kan si penyerang bisa saja langsung gitu, tiba-tiba nyolok, masuk, nyolok ke konsol, bisa akses switch. Wah, otak-atik lah, otak-atik. Nah, itu yang pemikirannya jahil tuh, bahaya itu. Makanya jangan beri kesempatan kepada penyerang mengakses si kita. Jadi kita perlu konsol, terus ada lagi out of band. Ini remote access kita. Itu ada dua. Kalau in of band ini kita harus konfigurasi dari konsol dulu. Terus kalau di switch itu menggunakan yang namanya SVI. IP di interface VLAN di switch. Untuk manajemennya si switch nantinya bisa menggunakan telnet dan SSH. Nah, ini out of band ada dua, ada telnet sama SSH. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus ada lagi port security. Kenapa kita bahas port security? Kenapa dia bisa terjadi? Soalnya keamanan portnya kurang gitu.
keamanan portnya kurang gitu. Dia bisa nyolok ke portnya terus langsung terhubung, nyolok ke portnya langsung terhubung kan itu portnya kan yang apa kurang keamanannya. Nah makanya kita nanti akan bahas port security. Terus ada juga allow VLAN trunk. Nah tadi masalah yang ancaman yang VLAN hopping. Kenapa semua VLAN bisa akses ke server yang VLAN 20 terus yang ke VLAN 10? Soalnya dia modenya terang, melewatkan beberapa VLAN, melewatkan lebih dari satu VLAN. Nah, makanya kalau kita nggak atur kalau VLAN di terangnya, ya nantinya bisa jadi kayak tadi si penyerang bisa pakai VLAN apa aja dan mengakses ke semua ini yang ada di kita. Alot VLAN terang. Hanya mengizinkan VLAN yang boleh aja gitu. Kalau di jaringan kita punya VLAN 1020 ya izinkan VLAN 1020 aja gitu yang di terang. Tidak semua. Seperti itu alot VLAN terang. Nah, selanjutnya nih, mengamankan remote akseskannya tadi. Ini konsol merupakan akses langsung ke perangkat switch. Kita mengakses langsung ke perangkat switch-nya menggunakan konsol. Kita perlu keamanannya ini bisa menggunakan password di konsolnya. Line konsol kalau di konfigurasi itu ada line konsol 0. Kita atur password di situ. Oke, sambil menunggu dari Dana, apakah ada pertanyaan? Tadi menarik ya kita ngebahas tentang switch security ya. Ternyata switch security itu nggak hanya sekedar tinggal masang switch, nyolok, jalan. Nah ternyata nggak hanya seperti itu ya. Istilahnya kalau kita naik motor itu nggak mungkin cuma tinggal jalan motor, main jalan aja ya kan. Nah cara gitu bisa aja. Tapi jadi kendala kalau misalnya hal seperti itu adalah kita pasti harus memikirkan keselamatan juga dalam berkendara. Nah, nggak mungkin kita naik motor hanya main jalan aja ya kan. Otomatis kita harus ada keselamatan ya kan. Gimana pakai helm, ya kan, pakai jaket. Nah, itu untuk keselamatan kita juga. Kalau mau main jalan-jalan aja nggak ada masalah, kecuali kalau misalnya kita emang nggak ada target buat pengamanan. Nah, kalau misalnya kita ada target buat pengamanan, ya, nah itu baru kita harus membutuhkan udah masalah keamanan. Karena takutnya nanti kalau misalnya kita main jalan gitu aja, yang terjadi masalah adalah itu bisa mengganggu pada saat production. Dan pada saat nanti sudah lagi dipakai buat production, udah mulai bekerja, ya kan? Tapi tiba-tiba terjadi masalah. Nah, itu nanti bisa jadi masalah akan membuat makin delay lagi, makin bermasalah lagi dari diproduksi lagi switch lagi produksi itu. Nah, jadi lebih baik kita harus mengamankan switch itu ya kan dengan beberapa metode yang diinformasikan oleh Mas Danang tadi. Nah, tekniknya tadi udah ada tuh. Nah, mulai dari VLAN hopping ya kan. Terus ada lagi port security. Nah, permainan VLAN itu juga ada. Nah, baru-baru ini kita lagi melakukan implement, kita dibuat dokumen gimana sih cara untuk melakukan hardening di switch ya. Hardening di switch itu jadi kita bisa melakukan salah satunya memainkan VLAN database. Nah, default VLAN database adalah VLAN 1. Nah, sebaiknya VLAN 1 ini jangan dipakai. Sebaiknya VLAN 1 ini jangan dipakai. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan VLAN yang lain gitu. VLAN 1 ini adalah VLAN yang dipakai buat native, VLAN dipakai buat VLAN database, VLAN dipakai buat port, ya kan. Nah, jadi pada saat di port itu jangan digunakan. Nah, kita bisa menggunakan VLAN buat ranking, jangan menggunakan native VLAN 1, gunakan VLAN yang lain. Kita bisa gunakan VLAN yang lain untuk VLAN-VLAN yang unused yang ada di dalam port. Jadi default cara switch itu adalah VLAN 1. Jadi kita bisa menggunakan semacam kayak VLAN black hole, ya kan, VLAN 66 katakan. Nah, kita pasang VLAN 66 itu untuk port-port yang di switch yang nggak digunakan. Nah, untuk VLAN natif yang ada di switch untuk trunking, kita bisa menggunakan VLAN lain, katakan VLAN 77, ya kan, atau VLAN 99, ya kan. Atau VLAN berapapun silakan.
gitu. Terus nanti untuk pengamanan VLAN lagi kita jangan sampai menggunakan VLAN 1 sebagai VLAN manajemen. Nah, lebih VLAN manajemen itu menggunakan VLAN yang lain, jangan VLAN 1. Jadi VLAN 1 itu khusus buat default VLAN aja. Nah, default VLAN, jadi jangan dipakai. Nah, lanjut. Tadi kita udah ngebahas tentang VLAN ya. Nah, dari beberapa VLAN ini kita udah ngamanin mulai dari VLAN database-nya. Nah, VLAN database itu khusus menggunakan VLAN 1 aja. Terus nanti di VLAN database itu lebih baik kita menggunakan name juga. VLAN name-nya lebih baik kita menggunakan VLAN name sesuai peruntukannya. Nah, tadi ada beberapa default yang casement template lah, template yang bisa kita gunakan untuk semua switch ya. Seperti tadi katakan VLAN 1 itu khusus buat native ya kan, buat default VLAN. Terus kita bisa menggunakan VLAN 66 itu untuk VLAN black hole. Jadi misalnya kita menggunakan 12 port switch 1 sampai 12. Nah, kalau kita memilih 24 switch, jadi dari mulai port 13 ke port 24. Nah, itu kita jangan menggunakan VLAN 1. Nah, kita menggunakan VLAN black hole tadi. VLAN black hole itu jadi udah nggak ada ujungnya lah. Yang nggak kemana-mana, khusus buat komunikasi di dalam itu aja. Nah, VLAN black hole ini kita bisa menggunakan katakan VLAN 66. Nah, VLAN 66 ini itu jangan sampai kita menggunakan sebagai native VLAN dan juga jangan sampai digunakan untuk VLAN manajemen. Nah, masing-masing itu nanti berbeda peruntukannya. Nah, beranjak dari situ nanti kita bisa memanfaatkan juga tadi tuh masalah ARP. Nah, sebaiknya kalau misalnya memang benar-benar ada kendala di dalam jaringan, bisa jadi karena umumnya adalah perusahaan itu dia memanfaatkan satu kabel buat nyolok ke PC. Nah, tapi ada beberapa karyawan yang membutuhkan untuk di-extend. Nah, jadi kayak ada power di mana satu power itu buat beberapa. Nah, sama dalam jaringan juga ada satu UTP jadi dibutuhkan buat beberapa. Nah, ini sebenarnya masalah keamanan juga mempengaruhi di sini. Ini potensi banget bisa membuat down jaringan. Kenapa? Bisa terjadi looping STP. Gitu. Selain masalah menghabiskan resource, ya kan, masalah keamanan data, nah dia bisa membuat down jaringan kita juga. Kalau kita menggunakan VLAN unmanaged dicolok yang tidak terregister. Gitu. Oke, udah ya. Lanjut dulu nih sama Mas Danang, silakan. Sekarang kita lanjut dulu bentar. Security. Nah, kenapa kita perlu mengamankan remote access? Remote access ini jika kita mau konfigurasi si switch ya, gimana caranya untuk mengakses si switch? Nah, ada dua cara. Ini ada in of band sama out of band. Yang in of band itu, yang pertama itu konsol. Konsol ini kan merupakan akses langsung ke perangkat switch. Jadi kalau ada switch baru, ya kita konsol terlebih dahulu, di remote terlebih dahulu, nggak di remote, tapi lewat kabel, fisiknya langsung ke port konsol. Nah, ini perlu diamankan juga gitu, jangan dibiarin nggak diamankan, nggak dikasih password. Soalnya ini rentan, ntar kalau misal ada orang tiba-tiba dia ngonsol langsung ke perangkatnya, dan nggak ada password sama sekali, nggak ada keamanan sama sekali, ya dia bisa ngakses si switch dan ngobrak-ngabriknya gitu. Konfigurasi kita diubah-ubah, terus konfigurasinya dihapus lah, dirubah. Nah, itu merupakan keamanannya sangat-sangat kurang gitu di konsol. Makanya perlu diamankan untuk konsol. Nah, terus ada lagi ini yang out of band. Jadi kalau kita udah konfigurasi si switch ini, kita bisa remote akses si switch dengan telnet ataupun SSH. Nah, sebelum kita konfigurasi telnet dan SSH pada switch, kan telnet SSH butuh yang namanya IP address biar terhubung biar diakses dengan telnet dan SSH. Nah, kita bisa bikin VLAN manajemen di switch agar VLAN itu tuh khusus untuk yang namanya
manajemen gitu. Nah, ini bisa digunakan di telnet atau SSH. Nantinya VLAN manajemen ini dikasih IP agar keamanannya itu tetap terjaga gitu. Biar bisa diakses dengan telnet dan SSH. IP di interface VLAN manajemen. Kan ada 3 tuh VLAN. VLAN data, VLAN voice, VLAN manajemen. Nah, itu kita bisa bikin VLAN manajemen untuk fokus untuk manajemen doang. Nah, VLAN manajemen ini jangan default ya, jangan default VLAN 1 gitu. Soalnya rentan. Kita bisa pakai VLAN selain 1. Yang unik juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting jangan VLAN 1. Soalnya VLAN 1 itu VLAN default. Nah, kita pasang IP di interface VLAN manajemen, boleh VLAN 99, 100, 109 dan sebagainya. Nah, ini telnet. Pertama telnet. Telnet merupakan protokol jaringan dengan koneksi 2 arah pada jaringan lokal maupun remote network. Nah, ini telnet ini merupakan bisa dibilang remote access yang kurang aman. Kenapa kurang aman? Soalnya dia bisa akses langsung dan dia ini modenya tidak terenkripsi gitu. Bisa dibaca dengan yang namanya tool, Wireshark dan sebagainya. Nanti kita coba di Wireshark-nya. Bisa terlihat di telnet itu emang bener-bener yang namanya password tuh kelihatan gitu. Password, username, itu kelihatan untuk telnet. Nah, beda lagi dengan SSH, Secure Shell. Ini merupakan protokol jaringan kriptografi dengan enkripsi koneksi 2 arah yang aman untuk komunikasi data. Jadi ini username dan passwordnya dia udah dienkripsi gitu, terenkripsi. Beda sama telnet yang masih plain text. Kalau di Wireshark nanti dia dicoba di Wireshark, kita menggunakan yang namanya fitur di Wireshark, nanti dia nggak kelihatan yang namanya username dan password. Dia semua tuh jadi huruf-huruf gak jelas gitu. Huruf-huruf sama tanda-tanda baca dan yang gak jelas, yang acak. Nah, ini merupakan kelebihannya SSH. Nah, yang paling sering digunakan sekarang adalah SSH. Soalnya dia udah aman, terus gampang digunakan, gampang dikonfigurasi. Untuk remote access sekarang kebanyakan menggunakan SSH. Karena telnet ini tidak direkomendasikan gitu. Soalnya ya bahaya kalau di jaringan kita digunakan. Orang-orang bisa tahu gitu kalau orang-orang yang punya niat itu bisa dicari kelemahannya sampai mana gitu jaringan kita. Nah, makanya jangan menggunakan telnet, gunakan aja SSH itu resell. Contoh telnet. Telnet, kalau telnet ini di Wireshark kita bisa menggunakan yang namanya fitur follow TCP stream. Nah, kalau kita lihat di sini, nah untuk telnet ini di Wireshark ada fitur yang namanya follow TCP stream. Ini ada di analyze, di fiturnya ada di analyze. Bisa dicoba nanti kalau misal kita akses si switch dengan telnet, kita hanya langsung aja gitu telnet ke IP-nya si switch. Terus kita aktifkan di WhatsApp, terus kita cari yang namanya search aja di sini, di kolom ini. Terus telnet, nanti di sini muncul IP-IP-nya. IP-IP perangkat kita, terus perangkat si switch-nya. Terus ada di sini pakai protokol apa kan? Terus modenya apa? Telnet kan ada telnet di sini. Nah, ini bisa diklik terus di analyze. Terus ada analyze. Terus ada follow. Ntar kalau kita klik analyze. Terus ada yang namanya TCP stream. Nah, kalau udah buka di TCP stream, itu bakalan kelihatan gitu. Buktinya kalau si telnet ini nggak aman, bener-bener nggak aman. Soalnya apa? Bisa kita lihat di sini.
Ini ada username, password di village modenya juga kelihatan banget. Kalau misal kita udah konfigurasi di Cisco-nya itu secret gitu, terus udah dienkripsi, tetap aja gitu di TCP stream ini bakalan kelihatan. Soalnya ini melihat apa yang udah kita ketik gitu di awal telnet kita, pas ke telnet. Masukin username sama password itu bakal kerekam di sini, bakal ke capture. Nah, di sini kan kelihatan nih. Ini username ini Bob. Terus passwordnya Cisco. Terus ada lagi untuk masuk ke privilege mode itu passwordnya ternyata kelas gitu. Nah, kan ini sungguh-sungguh nggak aman gitu kan. Kalau misal si penyerang ini punya keahlian ini gitu di bidang hacking gitu kan. Nih tiba-tiba dia akses kayak gini bisa mengetahui username dan password terus ngotak-atik ke di suite kita itu kan bahaya. Oh iya, ini telnet sama SSH ini nggak cuma dipakai di suite ya, dia juga dipakai di router gitu. Sebenarnya saya udah bikin percobaan tapi yang namanya ini ganti laptop jadi nggak bisa saya coba dulu soalnya ada kendala kan. Ya, tadi delay. Mungkin bisa jelasin ini terus nanti bisa praktekkan sendiri terus kalau misal ada pertanyaan atau bisa di kolom chat atau bisa nanti kalau udah selesai materi ini bisa PM saya kalau misal mau nyoba-nyoba gini. Terus ada SSH. Nah, terlihat bedanya kan di sini. Di sini ada tulisan SSH, dia menggunakan SSH versi 2. Soalnya versi 1 tuh nggak tahu alasannya kenapa dia nggak direkomendasikan gitu. Jadinya ke SSH versi 2 aja yang udah lebih aman. Nah, di sini kita terlihat kalau di follow TCP stream, SSH ini nggak kelihatan gitu username-nya apa, password-nya apa, semuanya udah terenkripsi otomatis menggunakan kriptografi. Nah, di sini kan udah kelihatan banget ini nggak jelas banget gitu kan. Mana nih username terus mana password? Nggak kelihatan di sini. Nah, itu makanya SSH itu baik digunakan gitu. Soalnya untuk mencari kelemahannya SSH, mencari passwordnya, username-nya di SSH itu susah untuk menggunakan tool Wireshark ini. Nah, gimana cara konfigurasi SSH ini? Kita bisa bikin topologi seperti ini, ada switch 1 sama PC 1. Nah, di switch ini di interface VLAN berapapun, tapi VLAN manajemen, kita kasih IP ini kan, 172.17.99.11. Nah, nantinya ini akan bisa di remote SSH dengan PC 1. Nah, ini harus satu network ya. Satu network. Kalau bisa ini ntar harus di sini akses juga mode akses. Nah, yang paling utama dalam konfigurasi SSH ini kita harus bikin namanya IP domain name Cisco, terus crypto key generate RSA ini, terus masukkan yang namanya ya SRSA-nya berapa, terus username admin secret SNA. Di sini menggunakan secret soalnya lebih aman juga kalau di Cisco. Kalau di Cisco running config dia juga akan renkripsi gitu. Dia bukan munculin password yang tulisannya SSNA doang gitu, tapi nantinya ada akan angka, huruf gitu yang nggak jelas, nggak berurutan. Nah, makanya kita menggunakan secret. Kalaupun kita ada dua konfigurasi, misal ada username admin password SSNA. Terus kita bikin lagi username admin secret SSNA. Itu yang bakal dipilih sama si suite ini mesti bakalan yang secret SSNA, secret ini. Secret soalnya dia lebih aman gitu dibanding password biasa. Lanjut kita ke LAN VTY 015. Ini 015 ini merupakan sesi dari SSH. Mau berapa sesi di sini? Jadi ada 0 sampai 15 itu ada 16 sesi. Nah, terus ada transport input SSH. Ini transport input SSH ini digunakan untuk fokus ke SSH. Jadi
remote access ini nggak bisa telnet, dia cuma bisa diakses dengan SSH. Terus ada login lokal. Kalau login lokal ini kita bisa digunakan untuk nantinya kalau kita mengakses SSH, kita menggunakan username dan password ini gitu. Username admin sama secret CCNA. Passwordnya CCNA, username-nya admin. Nah kan IP SSH versi 2. Kita mesti kalau di suite default, terus kita konfigurasi seperti ini doang, nanti mesti ada salah satu output error saat kita coba akses si suite. Kira-kira apa? Dari konfigurasi ini ada yang kurang nih. Ya, yang kurang di sini adalah hostname. Jadi hostname ini di SSH tuh wajib gitu. S1, ini hostname-nya S1. Karena udah diubah, jadi konfigurasinya cuma seperti ini. Coba aja kalau kita nggak konfigurasi hostname-nya, mesti nanti ada output error suruh mengganti hostname-nya, hostname si switch. Seperti itu SSH. Ini konfigurasi SSH. Oh, tadi ada jawaban. Belum masukin secret buat masuk privilege. Nah, ya itu benar juga. Oke, ada yang merhatiin juga ternyata. Terima kasih Mas Tegar. Soalnya kalau kita nge-telnet atau nge-SSH terus kita udah bisa akses tapi kita tidak bisa masuk ke privilege mode atau konfigurasi. Soalnya kita nggak ada yang namanya password di privilege mode gitu. Itu juga bisa caranya enable passwordnya apa, terus enable secret passwordnya apa, itu bisa digunakan. Tuh, password di privilege mode. Selanjutnya, nah sekarang kita udah masuk ke port security. Kenapa kita menggunakan port security? Alasannya mengapa gitu? Kita udah lihat tadi di macam-macam serangan pada switch. Udah terlihat itu serangannya itu semua nyolok pada port switch gitu. Tiba-tiba langsung terhubung aja kan gitu. Nah itu merupakan salah satu ancaman itu kelemahannya switch kalau portnya ini nggak diamankan. Jadi kita perlu yang namanya port security. Nah di sini kalau kita misalnya nggak ada port yang digunakan gitu, nggak portnya ada yang bisa digunakan gitu. Bisa kita disable aja gitu portnya di shutdown semua, jangan ada yang diaktifin, jangan dibiarkan hidup. Kalau dibiarkan hidup ya siap-siap aja gitu kalau misal ada orang jahil masukin si komputer lah, terus masukin si switch. Nah, itu kan lebih bahaya lagi kalau masukin perangkat switch lagi kan, dicolokin dari switch udah jaringannya lancar, tiba-tiba dicolokin switch lagi satu gitu. Itu spending tree-nya bisa jadi gitu. Malah kita lebih kompleks lagi ntar itu errornya. Ada looping lah, ada apalah, itu kan lebih bahaya lagi. Kita harus atur spending tree-nya lagi. Nah itu kan apalagi tuh kalau di switch nggak terdeteksi gitu. Susah untuk mendeteksi kalau ada yang namanya tambahan device atau perangkat yang terhubung ke dia. Lanjut. Nah, kita gunakan konfigurasi port security untuk mendaftarkan satu MAC address atau beberapa MAC address. Ya, untuk mendaftarkan satu MAC address atau beberapa MAC address. Nah, kalau kita udah matiin semua port yang tidak digunakan, maka kita kalau yang udah digunakan itu sebaiknya daftarkan si MAC address host tersebut gitu. Bisa daftarin gitu ke portnya, ke interface-nya. Jangan dibiarin aja gitu, kan bahaya ntar. Ntar dia apa misal si komputer ini udah terhubung, ada yang nyabut gitu, nyabut terus main colok pakai laptop lain. Nah dia
langsung terhubung ke jaringan kita, bisa kan? Nah, itu kan bahaya. Lah, lebih baiknya ini gunakan atau daftarkan MAC address-nya dengan port security. Nah, yang didaftarkan ini nggak cuma satu, bisa beberapa MAC address. Kalau satu tuh rekomendasinya buat si server yang terhubung ke switch. Itu sebaiknya didaftarkan MAC address-nya. Satu aja gitu untuk khusus server. Jadi kalau misal ada yang nyabut server terus login misi gitu, ya udah langsung mati lah. Jadi ada violation-nya gitu. Violation port security itu merupakan aksinya. Mungkin ke shutdown, mungkin nggak bisa ngirim paket sama sekali gitu. Nah itu makanya perlu didaftarkan MAC address server satu aja ke interface tersebut, interface yang terhubung ke server di switch. Nah, untuk beberapa MAC address ini, misal kita ada klien nih kan, kita ada klien, ada host and device. Nah, dia biasanya ganti-ganti, biasanya pakai ini, biasanya pakai itu, laptopnya bisa satu, bisa dua. Nah, kita bisa daftarkan dua atau lebih gitu, satu atau lebih, bisa dua, bisa tiga, kita bisa daftarkan. Cara mendaftarkannya pun nanti ada beberapa cara, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Gitu. Terus kita gunakan konfigurasi port security untuk men-shutdown jika ada MAC address yang tidak dikenali mengakses di interface switch. Ini shutdown ini dalam artian tuh mematikan atau mengedrop paket yang lewat ke switch tersebut. Ada switch, misal nih, ada switch. Ini ada PC1 nih. Dia MAC address-nya udah didaftarin. ini udah didaftarin di port security-nya di switch. Nah, ini ada PC B, dua gitu kan, BBBB address-nya. Nah, ini MAC address-nya belum didaftarin di port security-nya dan maksimal MAC address-nya itu cuma satu gitu. Jadi yang bisa terhubung cuma PC AAA. Ya, makanya ini diperlukan nih. Ketika si penyerang ini BBB ini nyabut punya si AAA dan dia nyolokin PC-nya ke port interface-nya switch ini yang terhubung ke AAA, gantiin AAA gitu. Otomatis dia interface-nya kalau violasinya shutdown, nanti dia akan mati interface-nya otomatis. Kalau ketika dia kirim paket ya, tapi kalau pertama terhubung ya dia masih up di awal, seneng kan, wih masih up nih, nggak apa-apa. Ternyata pas lagi dia udah milih ngirim paket atau ngeping ke server lah atau ke yang terhubung selain ini switch A, PCA. Nah, dia bakalan shutdown interface-nya. Seperti itu. Actionnya di port security itu tuh ada 3 nanti. Ada 3 violation, ada 3 aksi yang bisa dilakukan oleh port security untuk mengamankan interface-nya, interface switch. Oke, lanjut. Jika ada pertanyaan silakan. Berapa maksimal MAC address yang bisa dipasang atau didaftarkan dalam satu port? Yang bisa didaftarkan di totalnya itu bisa dicek di Cisco Packet Tracer atau di perangkatnya langsung kalau punya. Jadi itu maksimum MAC address-nya 1 sampai 132. Ini di suite 2960, tapi saya kurang tahu kalau di suite yang berbeda seri. Gitu. Ini 1 sampai 132 MAC address yang bisa didaftarkan di satu interface switch. Seperti itu. Jelas ya Mas Tegar Dwi. Lanjut. Nah ini cara mendaftarkan MAC address-nya. Tadi kan bisa mendaftarkan satu atau lebih MAC address. Nah ini caranya. Yang pertama ada static secure MAC address. Yang kedua ada dynamic secure MAC address.
Yang ketiga ada sticky secure MAC address. Nah, static ini kita memasukkan MAC address-nya secara manual. Kalau dinamik, dia secara dinamik, otomatis. Terus ada sticky. Kalau sticky ini bisa manual, bisa dinamis. Ada dua ya, bisa manual, bisa dinamis. Keduanya ya. Nah, kita bahas di slide selanjutnya untuk statik pertama. Nah, statik ini kalau kita mendaftarkan MAC address-nya secara statik di Port Security, dia mendaftarkan manual MAC address PC ke dalam MAC address table switch. Nah, mendaftarkannya manual gitu. Perintahnya ini switch port security MAC address. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui si MAC address PC dulu kalau mau daftarin dengan statik. Kalau misal AAA ya kita daftarin AAA gitu. Tulisnya switch port security AAA. Jadi yang didaftarin cuma ini. Untuk kalau statik. Nah, ini statik ini tersimpan dalam running configuration. Jadi ketika kita udah nge-restart si switch, itu tetap tersimpan gitu MAC address-nya, nggak berubah. Kalau konfigurasinya di save juga ya udah tersimpan gitu, udah di write. Itu kalau di restart MAC address-nya nggak bakal hilang. Dia tetap pakai MAC address ini. Biasanya kan si penyerang nggak bakal menyerah gitu. Kalau misal ini kok nggak terhubung gitu, wah ini restart aja lah. Siapa tahu ntar ini menggunakan yang namanya dinamik, ntar bisa apa membaca MAC address-nya secara otomatis lagi. Nah itu makanya pakai static ini bisa tersimpan langsung ke running configuration. Lalu bedanya apa sama si dinamik itu? Nah ini dinamik. Dinamik ini mendaftarkan MAC address secara dinamik ke dalam MAC address table switch. Nah ini benar-benar ini defaultnya port security ini menggunakan dynamic secure MAC address. Kalau kita nggak konfigurasi MAC address-nya secara static atau sticky, ya dia pakainya dynamic secure MAC address gitu. Dia mendaftarkan MAC address secara dinamik ke dalam MAC address table switch. Ya, MAC address pertama yang nyolok visi MAC address visi pertama yang nyolok ke port tersebut di switch, ya dia yang bakal didaftarin ke MAC address table-nya switch gitu. Misal nih, ada switch. Ini menggunakan dynamic secure MAC address. Ada di FA01. Ada yang terhubung nih. Visi 1 misal. Nah, ini udah didaftarin. Dicabut sama dia. Terhubung ke visi 2. Ya, pasti tetap terhubung. Masih bisa, soalnya ya dinamik, namanya dinamik dia bisa baca terus-terusan gitu. Ini defaultnya. Jadi nggak ada keamanan sama sekali sih kalau pakai dinamik ini. Nah ini jika switch di restart maka si switch akan membaca ulang MAC address lagi. Dia membaca MAC address lagi kalau di restart si switch ini. Seperti itu. Dynamic secure MAC address. Baiknya kita gunakan static atau sticky aja. Keamanannya lebih baik gitu. Nah ini sticky secure MAC address. Kalau sticky ini dia kan bisa keduanya tuh, bisa dinamik, bisa manual. Dan ini udah tersimpan dalam running configuration. Jadi kalau udah terbaca secara dinamik atau terbaca secara manual, masukin manual, itu udah otomatis tersimpan di running configuration gitu. Kalau di restart nggak apa-apa. Dia masih membaca MAC address yang udah didaftarin. Perintahnya ini switch port security, sticky. Kalau misal mau dinamik ya sampai sticky aja. Tapi kalau mau serat manual, masukin juga MAC address-nya.
seperti itu. Untuk mau ini yang mau dinamik, ini yang mau manual, seperti itu. Ini untuk sticky. Jadi ada 3 ya cara mendaftarinnya tadi. Ada static, dinamik, sama sticky. 3 itu. Yang direkomendasikan digunakan adalah static. Ini bisa untuk si server yang khusus satu itu yang bisa nyolok ke interface di switch. Kalau sticky juga bisa dipakai, dia mau kalau ke klien aja, ke host yang biasa klien. Jadi terus kalau misal mau masukin secara manual juga bisa. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak tentang mengenai ini? Ada pertanyaan dari Mas Triyono ya. Port security itu bisa nggak dipakai kalau port itu di Ether channel atau LCP, Pak? Port security ini nggak cuma ke device sebenarnya. Kita bisa ke atasnya gitu, switch kayak ke perangkat routernya gitu. Tapi kan itu yang namanya router atau switch lagi, kan itu MAC address-nya berubah-ubah gitu. Banyak MAC address yang lewat ke yang namanya ke MAC address table-nya switch itu banyak yang lewat gitu. Walaupun kita udah daftarin si apa MAC address-nya interface ini router atau ini, nantinya bakal tetap gak konsisten gitu. Ntar soalnya banyak MAC address yang lewat ke jaringan, gak cuma satu MAC address. Karena port security ini digunakan sebenarnya untuk mengamankan yang terhubung ke end device. Seperti itu. Mungkin kalau digunakan di Ether channel atau LCP itu gak direkomendasikan ya menggunakan port security. Bisa sih bisa, tapi jangan. Soalnya di switch dia melewatkan banyak MAC address, nggak bisa didaftarin satu-satu gitu, nggak bisa. Nah, gitu ya Pak Riono. Ada pertanyaan lagi? Misal kita memasukkan MAC address secara dinamik, kemudian switch-nya di restart, apakah MAC address-nya tersimpan atau switch akan membaca ulang MAC address? Kalau yang dinamik, kan ada static, dinamik, sama sticky. Kalau dinamik itu defaultnya port security. Dia nggak aman gitu, dia bakal baca ulang terus kalau di restart. Tapi kalau sticky, dia secara dinamik, yang port yang nyolok pertama ke port tersebut, dia bakalan baca dan tersimpan kalau walaupun udah di restart gitu. Tapi kalau yang dinamik ini, ini dia nggak bener-bener nggak aman. Restart dia bakalan membaca ulang. Tapi kalau yang sticky ini, dia nggak membaca ulang. Kecuali dicabut dulu, terus di restart, terus colok lagi, ini tuh bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah ini kita ke violation-nya. Violation ini merupakan action yang akan terjadi jika udah dikonfigurasi port security. Yang pertama ada protect, restrict, dan shutdown. Kalau shutdown ini kita mulai dari mana dulu? Dari bawah dulu aja ya. Soalnya di shutdown ini default ya, defaultnya per security. Jadi tanpa kita atur violasinya apa, gitu, itu bakalan otomatis violasinya adalah shutdown. Nah, shutdown ini dia kalau misal ini ada PC 1, ini udah didaftarin dan maksimalnya 1. Kita untuk contohnya lebih gampang maksimalnya 1. Nah, ketika ada yang mau nyolok ke ini interface ini anggapnya facet level 1,
Nah, ini dicabut terus diganti sama PC 2 gitu. Nah, maka ini up pertama, untuk awal up gitu terhubung bisa akses itu, tapi nggak bisa akses sih. Sebenarnya dia cuma up bentar, tapi ketika dia ngirim paket, otomatis si interface ini dia bakalan shutdown. Nah, dan interface-nya ini bakal R disable. R disable tuh kayak nanti bakalan yang namanya nggak bisa ngirim paket. Walaupun interface-nya up, tapi tidak bisa ngirim paket. Nanti R disable. Terus lanjut ke restrict. Restrict ini beda sama shutdown. Kalau shutdown interface-nya mati, tapi kalau restrict ini nantinya dia interface-nya akan tetap hidup. Interface-nya tetap hidup pas diganti kan. Tadinya filosofnya shutdown diganti nih jadi restrict biar lebih aman lah gitu pakainya. Nah, ini pas kirim paket dia gagal terus, bakalan gagal terus gitu. Dan interface-nya nggak mati, interface-nya tetap up dan nggak R disable. Itu tetap up gitu. Kalau misal kembali kayak PC 1 aman gitu. Tapi kalau yang salon tadi dia kalau terhubung ke PC 1 dia perlu R disable-nya itu kudu di aktif dulu interface-nya biar gak R disable dari enable lagi. Jadi dia bisa kirim paket lagi gitu. Makanya ntar R disable ada di belakangan. Kita bahas lagi. Nah, seperti itu kalau restrict ini tetap up tapi tidak bisa yang namanya mengirim paket di PC penyerang. Kedua. Selanjutnya protect. Protect ini sama kayak restrict. Bedanya cuma dia ini kan syslog message. Sama protect ini tidak yang namanya menghitung violation-nya. Jadi kalau kita di show port security interface berapa gitu yang kita atur port security, itu violation-nya, hitungan violation-nya nambah, nggak kelihatan. Dan shutdown port-nya juga nggak ada, kan dilihat di sini, dia no semua. Kalau si restrict dia masih bisa ngirim syslog, pesan syslognya ya ada gitu. Kalau ini juga masih bisa yang namanya menambah perhitungan violation. Sudah terjadi berapa kali nih yang nyambung gitu kan. Seperti itu bedanya shutdown, restrict, dan protect. Violation, ini ada pertanyaan dari Mas Tegar. Maaf nanya lagi. Increase violation counter itu yang kayak apa ya? Ini increase violation counter ini merupakan penambahan violation counter. Berarti saya coba itu kalau di misal kita ada interface yang nyambung ini udah berapa kali gitu yang nyambung ke situ. Kalau ini misalkan baru satu, ntar kita cabut lagi, tiba-tiba ada MAC address lagi yang mau nyambung PC3 nih. Nah, itu bakalan masuk lagi, dia terhitung 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Ada berapa MAC address yang akan nyambung gitu, tapi gagal. Seperti itu, bakalan nambah gitu. Tapi kalau yang di protect dia nggak bakalan terlihat hitungan violation-nya. Seperti itu. Terus ini konfigurasi defaultnya port security. Kita udah konfigurasinya. Nah, port security ini defaultnya itu terdisable di interface di portnya, di port switch. Jadi kita harus mengaktifkan port security terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya nanti kita akan kasih tahu. Ini kasih tahu ini dulu aja, nggak apa-apa, biar itu. Terus maksimum number MAC address-nya itu defaultnya ada 1, cuma 1.
Terus violation mode-nya adalah shutdown tadi. Terus sticky atau streaming-nya disable juga. Jadi dia nggak secara sticky untuk mempelajari MAC address-nya. Lanjut untuk konfigurasi port security. Nah, ini bisa lihat di sini, ini ada PC1 dengan MAC address sekian. Terus dia terhubung ke FA018. Kita akan mengamankan yang namanya FA018. Kita konfigurasi ini. Kita harus konfigurasi dengan with port mode access. Ini juga wajib. Dia menggunakan mode apa, akses atau terang. Terus kita konfigurasi juga ini nih untuk mengaktifkan, untuk mengenablekan port security. Tanpa kita konfigurasi ini, port security nggak bakal jalan. Hanya cukup dengan perintah switch port security. Hanya dengan itu bisa jalan. Seperti itu. Terus lanjut. Nah ini yang laptop nih, ada laptop terhubung dengan MAC address sekian. Nah, sekarang dia terhubungnya ke FA019. Nah, kalau di sini dia port udah akses, ya bener ya. Terus udah diaktifin juga. Terus speed port security-nya maksimumnya 10. Tadi kalau 18 tuh defaultnya adalah 1. Sekarang udah 10 MAC address yang bisa dimasukkan. Nah, terus ini enable sticky learning-nya udah diaktifin. Jadi bisa menambah secara dinamik gitu. Kalau kita pakai menggunakan perintah seperti ini, fit port security MAC address sticky. Kalau mau nambahin MAC address secara statik bisa ditambahin di sini. Kita masukin MAC address-nya. Berapa dari ini nih kan? Sisi 2. Kalau mau sticky statik bisa dimasukkan di sini. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke port security violation message. Nah, ini port security violation message. Seperti ini ya contohnya. Jadi ini dia kalau shutdown, ini contohnya adalah shutdown ya. Dia portnya, port 18 ini, dia langsung disable. Saat ada PC penyerang ngirim paket, dia langsung shutdown, terus langsung interface-nya disable. Ini kan lihat, bisa dilihat passengernya, protokolnya bakalan down, terus interface-nya juga bakalan down di FA Ethernet 0/8 seperti itu. Nah, disable ini portnya mati ketika kita di no shutdown itu up, tapi kita tidak bisa ngirim paket. Ini ketika kita verifikasi untuk interface-nya FA 0/8 ketika ada si penyerang, interface-nya bakalan disable, terus port security enable, terus security-nya down, dia jadi down per statusnya, tulisannya shutdown, kan defaultnya MAC address-nya 1. Nah ini security violation count tadi ini yang kalau nambah, kalau protect dia nggak bakal nambah, tapi kalau misal dinamis sama static itu bakalan nambah. Seperti itu. Ini untuk verifikasi port security di masing-masing interface yang terkonfigurasi di Ethernet 0/18 itu bisa dengan perintah atau interface FA 0/18 statusnya apa, ya kan bisa dilihat statusnya ternyata disable. Terus di sini kita lihat juga di FA 08 tuh udah terjadi gimana. Ini udah 1 kali dia ada action yang terjadi, mati interface-nya, maksimumnya MAC address-nya 1.
statiknya nggak diaktifin stickingnya. Terus udah itu alasannya add-on. Oke. Ada pertanyaan, egging time tuh buat apa ya? Egging time tuh kayak di waktu bagi si port di interface. Kalau misal ada ini kan filosofinya shutdown. Kalau kita tambahin egging time itu dia ada ada batas waktu di mana dia bakalan shutdown. Ini batas waktunya cuma 0 menit. Jadi ketika ada yang nyolok, dia langsung mati gitu, shutdown. Tapi kalau kita atur egging time-nya berapa menit, itu bisa yang namanya shutdown-nya tuh tidak langsung. Seperti itu kurang lebih. Terus gimana nih cara aktifin lagi port yang R disable? Caranya dengan shutdown, no shutdown. Nggak bisa langsung no shutdown gitu. Pak Mas Tirona ada pertanyaan, yaitu bisa nggak saya Pak otomatis up lagi kalau filasinya shutdown? Nggak bisa. Walaupun udah daftarin si mekanisnya itu, dia nggak bisa bakalan langsung aktif, itu nggak bisa. Karena dia ter-R disable. Makanya dia harus diaktifin dulu dengan shutdown shutdown. Kalau namanya apa namanya no shutdown langsung dia nggak bisa. Itu tentang port disable. Selanjutnya kita akan lanjut ke ini yang terakhir, allowed VLAN trunk. Itu ada keamanan VLAN juga. Untuk mode terang dan mode akses ada dua. Ada mode terang yang pertama. Kalau mode terang ini dia tuh bedanya sama akses, dia bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Jadi VLAN berapapun ini bisa lewat. Lebih dari satu. Misal ada 10 VLAN, dia bisa lewat. Kalau mau misal switch ke switch itu bisa digunakan yang namanya kalau ada cuma VLAN satu, hanya VLAN satu atau VLAN 10 aja gitu. Ada VLAN 10 cuma satu VLAN yang lewat, itu bisa aja pakai akses. Tapi kan biasanya kalau switch ke switch itu ada beberapa VLAN, jadi pakainya terang, tidak menggunakan yang namanya akses. Seperti itu Kak. Terus kalau kita ke end device, kita menggunakan yang namanya mode akses. Ini hanya melewatkan satu VLAN aja gitu, enggak beberapa VLAN. Kalau misal PC ini dia mode akses ke VLAN 10, jadi hanya meneruskan VLAN 10 untuk VLAN. Karena mungkin untuk end device itu dia menggunakan beberapa VLAN. Kecuali yang niatnya menyerang, seperti tadi dia bakalan ngeterang untuk mengetahui VLAN-VLAN yang ada di jaringan. Terus kalau VLAN terang ini digunakan untuk yang namanya ini seperti tadi, kalau kita mau melewatkan 10 VLAN saja ya kita harus nge-allow VLAN terangnya hanya 10 VLAN aja. Kalau kita nggak setting allow VLAN-nya berapa, ya walaupun VLAN-nya cuma ada 10, itu bakalan semua VLAN tetap aja lewat itu selain VLAN 10. Selain 10 VLAN ini loh. Jadi bisa lewat semua, bisa diterusin semua. Makanya kita butuh yang namanya allow VLAN terang agar VLAN
yang terdaftar aja, yang di allow aja yang bisa lewat. Makanya ini untuk keamanan VLAN-nya kita bisa menggunakan allow VLAN trunk. Untuk materi hanya seperti itu aja. Bisa sampai sampaikan. Mungkin sekarang sesi pertanyaan aja ya. Kalau ingin bertanya diskusi tentang mengenai for security ini, keamanan-keamanan di sini. Nah, itu materi kali ini kita cuma membahas tentang basic suite security. Ada macam-macam ancaman pada switch, terus keamanan remote access, terus ada port security, ada lagi allow VLAN trunk. Nah, ini tentang VLAN ini nantinya akan ada pembahasan tentang VLAN yang lebih lengkap lagi di webinar selanjutnya. Seperti itu. Mas Rivi ada tambahan Mas? Langsung aja Mas. Silakan kalau ada tambahan. Nah, saya coba tambahkan untuk satu persatu ya. Mulai untuk yang port security ya. Nah, port security ini sebenarnya dia by default kan dia menggunakan shutdown untuk violation. Nah, violation shutdown ini kalau di situ misal ada interface yang dia tidak kenal, dalam artian MAC address yang ada di suite tersebut tidak dikenal oleh suite-nya. Jadi semisal kita punya suite, kemudian kita di situ ada PC. Nah, misal PC A ini MAC address yang kita daftarkan di suite 1 ini. Nah, by default, karena dia violation-nya shutdown, default-nya itu dia shutdown. Nah, kemudian semisal PCI ini dia ada iseng, misal ada PCB. Nah, PCB ini MAC address-nya nggak kedetek nih. Nah, kemudian dia iseng, dia mau coba untuk connect ke port yang dipakai si A ini. Gitu. Nah, dia akan connect nih ke sini. Mencoba connect ke port yang sudah terkoneksi oleh si A. Nah, pada saat seperti ini, si switch dia akan melakukan shutdown port. Gitu. Karena apa? MAC address yang terdaftar di port tersebut itu bukan punyanya PCB. Gitu. Nah, itu akan membuat switch menjadi shutdown port. Nah, kemudian untuk merecovery kasus ini yang menggunakan violation shutdown, itu yang pertama kita bisa pindah port itu supaya dia terkoneksi lagi ke PCA. Gitu. Jadi yang ini yang terkoneksi ke PCB portnya, kita pindah lagi ke PCA. Gitu. Nah, setelah port itu kita pindah ke PCA, kita ada dua opsi yang bisa kita pakai untuk melakukan recovery violation shutdown ini. Yang pertama kita bisa pakai manual. Nah, yang pertama kita bisa pakai manual. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai air disable. Nah, air disable ini nanti kita bisa pakai untuk recovery secara otomatis. Gitu. Jadi kita nggak perlu manual shutdown di interface yang tadi melakukan violation shutdown. Gitu. Karena kalau secara manual kita akan sangat merepotkan admin ya, gitu. Karena misal dalam satu hari ada kasus seperti itu, misal sampai 5 atau 10 kali itu ada orang-orang yang iseng mau mencoba seperti itu terkoneksi ke jaringan kantor. Nah, kemudian admin akan setiap kali ada kasus akan melakukan shut manual gitu. Nah, itu akan sangat merepotkan admin. Gitu. Nah, biasanya daripada menggunakan yang manual ini di suite Catalyst itu biasanya dia menawarkan yang namanya air disable. Gitu. Nah,
biasanya disebut R-Disable Recovery. Nah, R-Disable Recovery ini dia akan secara otomatis melakukan shutdown no shutdown pada port yang terjadi R-Disable, sehingga si admin dia tidak perlu melakukan secara manual gitu. Dan biasanya dia akan melakukan update itu kalau nggak salah itu 5 menit sekali. Jadi semisal ada cache, nah si suite itu yang sudah mengaktifkan R-Disable Recovery, cache violation, nah dia akan melakukan 5 menit sekali untuk pengecekan nih pada saat port tersebut sedang berada di R-Disable gitu. Nah pada saat sedang di R-Disable, dia akan melakukan nih shutdown no shutdown gitu. Pada saat dia melakukan shutdown no shutdown itu ternyata MAC address-nya masih belum yang kedeteknya belum yang terdaftar, nah si suite tetap akan melakukan shutdown lagi kan otomatis seperti itu. Karena di port security itu kan dia akan hidup pada saat port itu MAC address-nya cocok gitu dengan yang didaftarkan. Nah, dengan adanya disable, ketika semisal dia MAC address-nya belum cocok dengan yang didaftarkan, dia akan tetap melakukan shutdown. Kalau itu dari sisi violation si port security. Nah, pada saat si violation port security ini dia melakukan R-Disable lagi, nah nanti R-Disable akan ngecek lagi gitu. Karena dia masih kedetek shutdown, nah R-Disable akan ngecek lagi selama 5 menit sekali, nah nanti dia akan di shutdown, no shutdown lagi. Gitu. Nah, itu akan terjadi seperti itu sampai benar-benar MAC address yang terdaftar di port itu sesuai dengan klien yang didaftarkan gitu. Kalau misal belum sesuai akan terjadi muter-muter seperti itu terus gitu. Si violation dia akan nge-shutdown, si R-Disable dia akan no shutdown atau mengaktifkan port itu kembali. Itu yang akan terjadi ketika kita menggunakan R-Disable gitu. Salah satunya akan sangat membantu admin pada saat ada violation shutdown ini gitu. Karena tidak perlu ngecek tidak perlu masuk satu-satu port kemudian melakukan shutdown no shutdown. Karena itu akan sangat effort ya kalau semisal di jaringan yang sudah sangat besar semisal banking gitu. Nah, biasanya yang pakai port security seperti ini biasanya yang emang PC sudah dedicated dan biasanya terjadi di banking gitu. Kayak di command centernya banking. Nah, itu untuk sekilas mengenai R-Disable Recovery. Nah, ini salah satunya bisa kita gunakan untuk violation shutdown. Untuk violation port security shutdown. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Semisal ada user yang extend suite, nah itu pengamanannya pakai port security atau bisa yang lain. Oke. Untuk pengamanan sendiri di suite yang mau extend gitu, semisal ada user iseng nih. Nah, ada user iseng mau nyolok suite ya, tanpa sepengetahuan kita sebagai admin jaringan, dia mau otomatis nyolok aja ya. Misal ini suite yang kita pakai. Misal ini suite production ya, misal kita bilang suite A. Nah, kemudian ini langsung terkonek ke user. Ini misal PC A. Nah, kemudian yang PC A ini, dia orang iseng nih. Nah, orang iseng, misal dia bawa laptop sendiri ke kantor gitu, tapi karena kantornya bisa jadi tidak menyediakan wireless karena regulasi atau apa ya. Nah, dia iseng mau pakai kabel nih, atau extend switch supaya dia bisa terkoneksi, bisa mengoneksikan kabelnya ke PC A dan PC-nya dia, PC kantornya dia, dan juga misal ke laptopnya dia. Gitu. Misal switch yang 8 port itulah gitu, yang udah support VLAN. Nah, dia akan coba iseng ke situ. Nah, otomatis kan ketika dia mencoba seperti itu, kan jadinya akan seperti ini ya topologi. Misal dia akan nambah switch yang di extend. Misal ini yang dia extend. Switch extend. Nah, kemudian dia colok ke laptop dan juga ke PC dia. Nah, tadi pertanyaan apa yang bisa dilakukan dari suite A ini, suite production-nya punya Office, pada saat ada yang melakukan extend.
Kalau misal switch itu dia mengarahnya yang tadinya ke PC, dalam artian kan otomatis di situ portnya port akses. Oke ya. Berarti di situ menggunakan port akses atau switch port mode akses. Nah, cara yang kita bisa pakai untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi case seperti ini, kita bisa menggunakan spanning tree. Nah, kita bisa menggunakan spanning tree. Kita bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di spanning tree ya. Nah, yang biasa dipakai untuk penanganan tersebut adalah pertama, biasanya menggunakan spanning tree interface. Nah, mana fungsi dari spanning tree interface ini adalah supaya interface yang mengarah ke PC itu dia tidak menggunakan spanning tree. Dalam artian kan PC itu dia tidak butuh yang namanya BBDU atau komunikasi spanning tree. Yang penting pada saat dia nyolok, port itu harus langsung aktif dan data bisa langsung ditransmisikan gitu. Jadi tidak perlu nunggu sampai 50 detik ya untuk port itu up gitu. Jadi nggak perlu orange dulu baru nanti hijau gitu. Dengan adanya spanning tree port phase ini nanti port yang di-assign akses untuk ke klien gitu, dia akan langsung statusnya itu forwarding gitu, tanpa harus menunggu 50 detik terlebih dahulu. Jadi pada saat dia ada yang nyolok, port itu akan langsung up dan akan langsung terdetek forwarding gitu. Karena dia tidak ada kalkulasi spanning tree di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengaktifkan BBDU guard. BBDU guard pada port yang kita aktifkan spanning tree port phase. Nah, apa sih fungsi BBDU guard ini? Nah, fungsi BBDU guard ini yang nanti akan mengamankan switch kita kalau semisal ada yang iseng. Nah, semisal ada yang iseng seperti ini. Ini kan orang iseng ya. Ini orang iseng yang dia extend switch gitu supaya dia bisa terkoneksi ke laptopnya dia yang dia bawa dan juga bisa connect ke PC kantor. Nah, fungsi dari BBDU guard adalah pada saat ada user yang iseng melakukan extend switch di jaringan kantor, nah port yang ada di sini, port yang ada di switch A ini dia akan langsung melakukan shutdown. Nah, dia akan langsung melakukan shutdown. Gitu. Karena apa? Karena dia di sini menerima BBDU gitu dari si switch extend ini. Gitu. Itu yang akan terjadi. Jadi jaringan kita otomatis Office akan aman gitu. Jadi kalau ada yang mengextend switch di port yang kita set akses dan ada di situ ada port phase dan ada BBDU guard, nah otomatis si switch Office itu dia akan ngedetek shutdown gitu. Jadi admin nanti tahu nih, kok tiba-tiba ada port shutdown. Nah, nanti dia tinggal ngecek nih, dia di lognya karena apa nih? Nah, misal di situ lognya kok ada log karena dia ada BBDU guard. Nah, otomatis admin nanti bisa tahu gitu. Jadi dia ada bukti untuk menunjukkan ke orang yang iseng tersebut bahwa dia sudah melakukan pelanggaran nih. Kenapa? Dia sudah melakukan extend switch tanpa ada sepengetahuan dari admin itu nggak tahu gitu bahwa di situ ada extend switch gitu. Jadi dia bisa langsung lapor atau bisa langsung memberikan informasi kepada orang yang iseng itu supaya jangan melakukan lagi gitu. Nanti akan berdampak pada jaringan, entah jaringannya akan jadi looping kalau tidak segera diatasi gitu ya. Kan biasanya nanti ada kejadian gitu dari switch A kemudian dia ada yang switch extend, kemudian ada orang iseng lagi dia nyolok ke switch B gitu. Nah, otomatis dia akan jadi looping tuh di situ. Jadi misal ada case yang aneh juga seperti ini biasanya ya. Jadi ada orang yang nggak paham, nah dia dicolok semua nih di sini gitu, switch yang extend. Nah, otomatis nanti dia akan looping di jaringan Office mereka gitu. Atau akan ada kalkulasi spanning tree lain. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini, nah semua port yang akses atau yang mengarah ke klien pasti di situ ada yang namanya spanning tree port phase supaya dia tidak melakukan kalkulasi spanning tree dan supaya portnya itu langsung forwarding statusnya.
Nah, kemudian yang kedua kita aktifkan namanya BBDU guard gitu. Jadi kita aktifkan bodyguard di interface akses itu supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang extend suite tanpa sepengetahuan admin, nah pod itu akan langsung shutdown. Nah, itu salah satu fitur yang bisa digunakan di spanning tree gitu. Jadi bisa disebutnya spanning tree tool ya, atau spanning tree feature. Nah, salah satu yang bisa dipakai kalau kita menggunakan yang digunakan di access pod itu spanning tree pod fast dan juga spanning tree BBDU guard. Oke. Berarti pemakaian spanning tree ini sangat bermanfaat banget ya Mas Rifki ya? Ya, dia akan sangat bermanfaat ketika kita tahu konsepnya dulu spanning tree ini gimana sih gitu. Jadi akan sangat bermanfaat gitu. Salah satunya ya untuk mengatasi kasus seperti seorang orang iseng yang tidak tahu bahwa dia akan melakukan hal seperti ini gitu. Masalahnya yang ada spanning tree malah jadi spaneng, Pak. Jadi sepaneng karena kita tidak tahu konsep dasarnya sehingga membuat jaringan kita looping. Mungkin seperti itu yang membuat kita sepaneng gitu. Oh, selain looping bisa jadi dia nggak tahu mana yang diblok. Trafficnya menjadi suboptimal routing kan? Ya, betul. Lagi ya kan? Malah jadi jauh. Nah, yang diblok ke arah gede ya udah. Hancur udah kalau seperti itu jaringan. Jadi kita harus tahu juga gitu fiturnya gitu kan. Ini baru dua fitur ya yang mungkin nanti akan next lagi untuk bahas fitur-fitur yang lain kayak Blink Fast, kemudian Backbone Fast, kemudian BBDU filter. Apa sih BBDU filter itu? Gitu. Kayak BBDU filter itu nanti ya istilahnya dia diciptakan tapi nggak berguna gitu. Nah, kenapa dia nggak berguna? Nah, nanti kita bisa bahas di next webinar ya. Gitu. Ya, dibilang kalau BBD filter itu mau apa sih ya? Dibilang nggak dipakai ya emang nggak dipakai di production. Tapi dibilang dipakai ya dipakai juga buat pembuktian. Ya dia ada di dua alam lah di tengah-tengah ya. Iya, soalnya kalau semisal kita pasang pod fast kemudian pasang BBDU guard, nah di situ kita pasang BBDU filter juga. Nah BBDU guard kita nggak guna tuh. Ya jadi malah nggak tahu ya malah jadi nggak jalan ya. Ya BBDU kita nggak guna otomatis ya percuma kita pasang BBDU guard gitu. Karena apa? BBDU guard itu dia tidak akan menerima yang namanya pesan BBDU. Dalam artian ketika dia menerima pesan BBDU, pod itu akan langsung di shutdown. Tapi karena di situ ada semisal kita pasang BBDU filter juga, nah di situ BBDU guard akan menolak, tapi BBDU filter yang akan menerima gitu. Jadi dia kayak sebagai apa ya? Malah mendukung kalau di situ ada, misal kita ada orang lain yang mau extend suite tanpa sepengetahuan admin gitu. Nah, itu yang kita harus tahu tuh fungsi-fungsi toolsnya gitu. Jadi jangan karena untuk security jadi semua dipasang nih ada spanning tree pod fast kemudian BBDU guard dan di situ tambah lagi BBDU filter gitu. Nah, itu akan jadi pengacau nanti. Jadi ya kita tetap harus istilahnya tahu dulu ya fitur-fitur yang bisa kita pakai gitu. Nah, kalau di production untuk yang ke arah user biasanya yang dipakai ya dua ini yaitu pod fast dan juga BBDU guard. Nah, itu juga harus dicek juga tuh secara dari sisi productionnya tepatnya mana, karena waktu itu sempat ada kejadian di suatu bank multinational company itu ketat banget dia masang BPDU ya kan, dia mau ngetes nih jalan apa enggak nih, padahal cuma ngetes doang jalan apa enggak, tapi pengetesan ini di productionnya itu dipasang BPDU guard. Nah untuk ngakal ini gimana nih BPDU guardnya, karena pas begitu nyolok BPDU dikirim kan mati kan pasti kan, nah kita nggak mau portnya mati. Nah, caranya agar portnya nggak mati, akhirnya kita nyalain itu akal-akalan tuh, mainin BBD filter, ya kan? Cuma buat ngakalin. Nah, begitu pakai BBD filter, aman portnya jadinya nggak mati, ya kan? Jadi bisa lakukan pengetesan, ya kan? Sedikit cheating juga sih itu. Oke. Ya, tapi kita makanya kita harus tepat ya, jangan sampai ada hidangan siap saji semua, enak-enak semua, dihajar semua, tapi ternyata nggak bagus buat kesehatan kita, ya kan? Nah, betul. Ya keamanannya juga harus dicek juga mana yang cocok buat kita nih, ya kan, hidangan mana yang enak nih, semua kan bisa dipakai tuh BBD fitur, BBD guard ya kan, port fast ya kan, semua bisa dipakai, tapi mana yang cocok buat kita gitu kan, nggak semuanya. Oke, lanjut. Oke, untuk spanning tree sama pod security itu bisa digabung Pak, jadi kita bisa combine ya dua itu. Tapi yang untuk ke akses saja ya, soalnya kalau
port security itu dikhususkan untuk yang port ke arah end user ya, baik itu IP phone ataupun PC atau laptop gitu. Jadi dia tidak untuk yang mengarah ke trunking gitu. Itu kalau untuk port security. Jadi kita bisa combine untuk keamanan yang ke arah user, kita bisa pakai spanning tree port fast, BBD guard, dan ditambah dengan port security. Itu masih aman. Nah, kalau semisal di situ kalau di situ ada switch ke hub, kemudian dia ada key and device ya. Nah, kalau ada case seperti itu nanti yang bermain bukan spanning tree, karena hub kan kita tahu sendiri dia tidak ada yang namanya VLAN ya, atau dia tidak ada namanya BDU. Nah, komunikasi spanning tree sendiri di switch itu kan dia menggunakan BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Jadi dia yang digunakan untuk mengkalkulasikan, untuk bernegosiate. Nah, dia ada di namanya BPDU gitu. Kalau semisal case-nya ada hub, kemudian dia di extend-nya menggunakan hub atau switch unmanaged. Nah, di situ kita bisa akalinya yaitu menggunakan port security. Gitu. Nah, port security di situ kita daftarkan ya emang benar-benar valid aja gitu. Kalau semisal nanti ada yang nggak valid, ya udah dia akan otomatis nggak akan bisa connect ke jaringan kantor gitu. Nah, untuk mengatasi seperti itu, pastikan di situ kita langsung define MAC address yang mau di-allow. Gitu. Jadi jangan ada space kosong untuk MAC address lain. Dalam artian kita harus langsung add total MAC address. Jadi di port security itu dalam satu port itu kan kita bisa mendaftarkan lebih dari satu MAC address. Gitu. Nah, semisal di situ kita mau meng-allow 5 MAC address dalam port tersebut. Nah, di situ kita langsung define 5 address yang mau kita daftarkan. Gitu. Dalam artian kita nggak boleh ada space kosong di situ. Misal di situ kita mau daftarkan 5 MAC address, tapi di situ kita baru dapat 3 yang mau didaftarkan. Dalam artian kan di situ masih ada 2 space yang kosong ya. Nah, 2 space yang kosong itu nanti itu akan jadi bumerang buat port security yang udah kita pasang gitu. Karena apa? 2 space yang kosong itu, MAC address yang kosong, dia bisa dipakai oleh dynamic mode gitu. Jadi kan port security itu ada dynamic mode, kemudian ada untuk pelajari MAC address ya, ada dynamic mode, kemudian ada sticky, dan juga ada static. Nah, kalau misal tadi kita mau mendaftar atau mau mengizinkan 5 VLAN, 5 MAC address, tapi kita baru mendaftarkan 3 MAC address, otomatis di situ akan ada space 2. Untuk mencapai 5 kan berarti kurang 2 ya. Nah, di situ akan ada 2 space kosong untuk MAC address baru. Nah, itu bisa dipakai untuk dynamic mode yang ada di port security gitu. Karena dynamic mode itu dia akan nyari slot-slot yang kosong seperti itu tadi gitu. Dalam artian kita misal mau mendaftarkan 5 MAC address tapi kita baru daftaran 3 nih di production. Nah, otomatis 2 space itu nanti bisa dimanfaatkan oleh port security yang mode dynamic gitu. Sedangkan mode dynamic itu kan dia by default ya. Dalam artian dia akan mempelajari MAC address, dia akan memasukkan MAC address itu ke dalam port security MAC table, tapi dia tidak akan disimpan gitu. Dalam artian ketika port itu dimatikan, di shutdown, di no shutdown, atau di switch itu di restart, nanti MAC address itu dia akan berubah menyesuaikan device yang terkonek gitu. Jadi tidak mempelajari MAC address yang terkoneksi di awal. Gitu. Gitu sih Pak. Jadi kalau semisal ada yang extend hub ya kita bisa langsung define di port security-nya MAC address yang didaftarkan berapa. Dan ketika kita misal mau mendaftarkan 5 MAC address, nah langsung daftarkan 5 MAC address yang mau didaftarkan. Jangan sampai ada space kosong tersisa di situ. Kalau ada space kosong otomatis bisa dimanfaatkan oleh dynamic mode untuk mempelajari MAC address yang lewat. Gitu. Itu yang akan terjadi kalau kita misal tidak menggunakan tidak langsung mendaftarkan keseluruhan MAC address yang akan kita daftarkan ya. Oke. Oke.
Terima kasih, berarti aman ya, udah kejawab ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Tadi kita udah bahas masalah spanning tree ya. Oke, ini Ya. ada usulan nih dari Pak Triono yang lumayan bagus juga sih. Betul. Oke, nanti kita coba usahakan untuk buat summarize-nya ya Pak. Tapi untuk video nanti kita lagi proses editing untuk kita upload juga. Nah, untuk summarize mungkin nanti kita coba discuss dulu dengan tim untuk membuat resume ya istilahnya ya Pak. Oke, siap. Nanti kita coba discuss untuk membuat resume materi dan juga lab setiap webinar. Oke. Oke. Siap Ini aja Pak. sih dari saya. Saya silakan lagi ke Pak moderator ya Pak Danu. Silakan Pak. Itu Pak Triano udah dijawab ya yang nanya manage unmanaged SCP sama for security ya? Sudah Pak. Bisa digabungin ya? Yap, betul. Oke, jadi tetap harus nyari-nyari dulu ya. Karena itu jatuhnya ke extend fitur dari STP itu sendiri ya. Iya. Jatuhnya udah masalah security. Tahu dulu ini orang yang extend pinter IT nggak nih? Kalau yang extend orang pinter pasti kan dia akan kalau beli hub ya ada kurang lah, mungkin bawa suite manageable yang 8 port kan ada. Kalau semisal apa kita udah tahu nih kalau semisal yang extend mau pakai suite nih berarti kita menanganinya pakai spanning tree, Podfast sama BUD buat. Tapi kalau semisal yang mau extend ini pakai hub ya udah kita berarti ngakalinya di situ harus ada pod security nih gitu. Jadi kita udah kalau misalnya suite unmanaged nggak ada BPDU-nya ya, percuma ya. Iya betul. Kalau nggak ada BPDU kan percuma kita pasang spanning tree gitu kan. Nah, iya. Kalau kasus hub seperti itu ya kita bisa pasang menggunakan pod security. Jadi kita bisa combine gitu. Ya, bisa tampilin itu. Tapi ya ribet lagi itu Pak. Maksudnya kalau nggak mau ribet ya nanti bisa kontak kita lah Pak. Oh, boleh. Oke. Boleh. Best network consulting Pak ya. Ya, siap. Ya, bisa kirim email ke kita ya. Oke, terima kasih Mas Rifki untuk materinya, tambahannya. Sama-sama Pak. Best network ini. Ya, kita berada di Tangerang, Karawaci. Dan layanan kita adalah terdiri dari network planning and design, di mana di sini kita membuat awal jaringan itu seperti apa sih, nanti diintegrasi ke server, ya kan, menggunakan cabling apa, fiber optiknya apa, atau menggunakan wireless. Nah, ini nanti akan didesain secara awal itu apa aja. Terus nanti nyoloknya kita menggunakan apa, VMware kah, ya kan, virtualization kah, atau apa, nanti kita bisa melakukan desain di sini. Dan, nah, nanti network implementation adalah ini udah ada datanya, apa yang mau dipasang, udah ada perangkatnya, apa yang mau dicolok, apa yang mau di setup, ya kan. Nah, nanti kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, network monitoring adalah nanti kita bisa memantau ya, atau analisa jaringan secara terus-menerus 24 jam. Kira-kira itu nanti adanya apa aja di dalam itu. Ya. Nah, network maintenance adalah kita akan menjaga jaringan langsung on-site 24 jam di tempat tersebut ya, untuk memantau operasional yang ada di sana, karena biasanya perusahaan itu kan dia core bisnisnya bukan di jaringan. Jaringan itu hanya sebagai support. Tapi meskipun sebagai support, kalau misalnya jaringan itu terjadi masalah, maka akan membuat perusahaan itu menjadi bermasalah juga, masalah produksinya. Itulah kenapa diperlukan jaringan juga. Malah sekarang udah ada perusahaan yang menjadikan IT itu sebagai enabler, ya, di mana IT itu bisa dibilang sangat penting, sampai ada perusahaan yang tanpa IT itu malah jadi nggak gerak. Padahal perusahaan itu bukan di IT, ya, tapi mereka sekarang sangat depend sendiri, sangat depend, ya kan, dependensi terhadap jaringan itu sangat tinggi. Jadi benar-benar harus dijaga, ya, sampai dia selalu update informasi yang ada di jaringan itu apa aja sih yang cocok buat di perusahaan dia apa aja. Selain itu kita juga ada in-house training. Nah, in-house trainingnya untuk menyamakan ilmu-ilmu yang ada di karyawan itu sendiri. Nah, jadi nggak ada gap nih. Jadi kalau misalnya ada gap, yang ada jadinya one man show. Nah, jadi dengan adanya in-house training ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar bisa menyamakan
atau bisa mengupdate ilmu-ilmu yang terbaru itu apa aja, seperti kayak sekarang ada SDN, ya kan, ada SD1, ya kan, ada segmen routing, ya kan. Karena sebelumnya itu kita masih berkutat dengan namanya konvensional network, ya, dengan tradisional network, ya. Nah, MPLS, ya, dengan OSP, VGRP, ternyata di antara itu semua kita bisa menggunakan itu semua, ada overlay-nya, underlay-nya itu apa. Nah, nanti bisa masuk ke in-house training. Nah, network assessment ini berlaku kalau misalnya kita menggunakan, ada perusahaan, dia ingin melakukan implementasi baru, ya kan, tapi dia mau lihat nih jaringan kita kuat apa enggak. Jangan sampai nanti pasang aplikasi baru, tapi jaringan yang nggak dilihat, tapi ternyata trafficnya di boom. Ya kan, ada terjadi bom. Nah, itu kita harus lihat dulu, harus melakukan assessment, cocoknya seperti apa, perangkat yang digunakan cocoknya apa, topologi yang digunakan apa. Ya. Terus untuk memudahkan IT sendiri, yaitu harusnya menggunakan apa. Ya. Jangan sampai nanti kita udah bagus-bagus, modern, tapi IT-nya belum bisa ngikutin. Nah, itu nanti lebih baik juga ada in-house training juga, dan itu kita melakukan assessment dulu, seperti apa sih baiknya ke depannya. Nah, ini kita juga bisa melihat dari IT Network Consulting, di mana IT Network Consulting ini dibutuhkan juga pada saat IT itu apa sih, jaringan itu apa sih, ya kan, kita ke depannya mau seperti apa sih, atau nanti ada pertanyaan, kita nggak ngerti nih untuk bagian yang ini nih, ya kan, atau kok dari APC kita bermasalah ya kan, nah kita bisa melakukan consult berdasarkan case-case aja. Nah, kita juga ada dari klien-klien kita. Nah, berikutnya klien kita yang pernah merasakan sentuhan kita, pernah merasakan belayan. Ya, kalau misalnya masih ada membutuhkan dari BPN, silakan. Ya. Banyak juga yang pernah merasakan solusi-solusi dari kita. Oke, kita juga ada training di tempat kita, Waci Tangerang, untuk pertanyaannya, untuk yang membutuhkan training langsung offline, ya kan, bisa langsung ke info@bestbetnetwork, atau mau secara online seperti saat ini, silakan bisa layangkan email ke kita, membutuhkan materinya apa, nanti kita bisa melakukan secara online. Nah, ini produk-produk kita, di mana kita bisa lihat di bestbetnetwork.com/books. Nah, ini ada 2 buku free kita, ada Zoom Cloud Meeting, ada MPLS, ini gratis, silakan bisa di-download, dan bisa handbook juga, karena kita udah siapin covernya. Nah, cover baik dibutuhkan kalau misalnya jadi hujan, tas kita jadi bisa aman, karena kita udah menutup tas kita dengan cover bag. Kaos kita sendiri, ya kan, desain dari kita, ini kita udah melakukan produksi. Ada warna biru, ada warna hitam. Never step ngoprek, dan pantang pulang sebelum ping replay. Nah, bagi yang membutuhkan PC second, nah ini PC second tapi masih bermanfaat. Nah, ini bisa hubungin kita, stoknya masih banyak, ada 100 lebih. Nah, kalau membutuhkan silakan, nanti bisa lakukan email ke kita. Mungkin ada yang membutuhkan, kita bisa melayani sampai seluruh Indonesia. Nah, ini channel. Silakan kalau misalnya membutuhkan pembelajaran lebih lanjut, semua materi-materi kita akan kita taruh di YouTube, bisa masuk ke bit.ly/ytbpn, karena ini belum bisa menggunakan nama channel sendiri ya, karena kita umur channel YouTube-nya ini masih baru. Bisa masuk ke Facebook juga, ini tayangan ini live streaming terus ya di Facebook ya. Bisa cek di fanspage kita di bestpad.network.5, atau bisa masuk juga ke membutuhkan yang website kita, ada bestpad-network.com. Kalau ada pertanyaan silakan bisa info ke @bestpadnetwork.com. Ini yang terakhir, materi buat disampaikan oleh Saudara Rai. Jadi jam 6 kita standby, udah ada di situ setiap pagi. Tentang VLAN fundamental. Yang disampaikan oleh anak didik kita,
Rai Putra, di mana dia baru lulus tahun kemarin SMK, lagi menjalani pendidikan di Bestpath Network. Oke, jangan lupa masuk ke grup Telegram kita, di mana informasi tentang webinar BPN ini akan kita layangkan langsung ke grup tersebut, termasuk ada slide, ya kan, ada channel, ya, ada linknya, ya nanti kita masukin ke situ. Oke, terima kasih dari saya seperti ini. Terima kasih. Mohon doanya buat BPN. Semoga di era pandemi ini kita semua dilancarkan diangkat segala permasalahannya, dilancarkan segala urus. Dan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala rezekinya. Terima kasih. Aku akhiri sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa ke email, langsung ke info@bestpath.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.